Aku adalah Paris, Pangeran Troya. Aku akan menceritakan kisah tentang perang legendaris, yaitu Perang Troya. Cerita bermula dari diriku. Cerita bermula saat tiga dewi paling cantik di Olympus ingin menilai siapa yang paling cantik di antara mereka. Lalu mereka pun menemui Zeus, dan Zeus pun meminta mereka untuk menemuiku Paris. Ketiga dewi yang paling cantik itu adalah Hera, Athena dan Aphrodite dan menawarkan hadiah untukku. Athena menawarkan kebijaksanaan dan keahlian berperang, Hera menawarkan kekuasaan dan kekayaan, sedangkan Aphrodite menawarkan gadis paling cantik di dunia namanya Helen dari Sparta. Karena aku adalah pengagum keindahan dan cinta, aku memilih Aphrodite dengan memberikan apel emas kepadanya. Dan dialah pemenang kompetisi kecantikan dengan aku jurinya. Tapi sayangnya itu membuat Athena dan Hera marah. Aku benar-benar tidak tahu bahwa hal ini akan mengubah sejarah di kemudian hari, sejarah yang ditulis oleh peradaban dunia dan dikenang sepanjang masa. Aku adalah Helen, putri kerajaan Sparta, tetapi meski gelarku adalah seorang putri dari Sparta, ayahku sebenarnya adalah Zeus, raja para dewa. Dia mendekati ibuku Leda, sang ratu Sparta, dengan berubah menjadi angsa. Sehingga aku pun lahir dengan wujud telur. Dan karena garis darah keturunan ilahi yang ada di darahku, aku memiliki kecantikan yang tiada taraf. Banyak yang menjulukiku wanita paling cantik di dunia. Mereka bilang kecantikanku bisa menggulingkan kerajaan paling kuat di dunia sekalipun dan mampu membuat para dewa tergila-gila. Dan akhirnya tibalah saatnya aku untuk menikah. Kedua orang tuaku mengadakan sayembara untuk mencari calon suami bagiku. Saat aku tiba di sayembara itu, aku mempesona semua orang dengan kecantikan ilahiku. Mereka berkata, betapa beruntungnya pria yang mendapatkan gadis seindah itu. Lalu di antara para pelamar yang merupakan para raja dan pangeran, serta para bangsawan, aku melihat satu orang pria yang merebut hatiku, namanya Menelaus. Sosoknya sangat tampan seperti diukir oleh para dewa dan ia memiliki karisma yang luar biasa, membuat hatiku luluh seketika. Maka dari itu, aku memutuskan bahwa dialah yang layak menjadi suamiku. Dan kami pun melakukan pernikahan yang megah dan indah serta dihadiri oleh para bangsawan dan raja. Dan aku sangat bahagia bisa menikah dengannya. Melalui petunjuk dari Dewi Aphrodite, aku pergi menuju kerajaan Sparta. Untuk menemui gadis yang dijanjikan untukku, aku bersumpah dalam hatiku aku akan membawa gadis itu dengan segala cara dan sekuat tenaga. Aku mengarungi perjalanan dengan mudah indahku, melewati bukit, gunung, laut untuk bertemu takdirku Helen. Sambil berkali-kali aku berkata dalam hati untuk menguatkan tekadku. Demi kehormatan Troya, aku bersumpah, gadis itu akan aku bawa pulang, dengan segala cara apapun taruhannya. Dan jika takdir menuliskan namanya untukku, maka akulah yang harus menjemputnya. Meski aku harus menantang dunia. Dan akhirnya tibalah saatnya aku tiba di kerajaan Sparta. Aku disambut meriah oleh semua bangsawan dan Raja Menelaus, lalu mereka berencana mengadakan pesta perjamuan untuk. Akhirnya aku dan suamiku Raja Menelaus hidup bahagia. Raja Menelaus begitu menyayangiku, dia memperlakukanku seperti permata surgawi. Semua selirnya begitu iri melihat kau karena perlakuan Raja Menelaus kepadaku. Waktu pun berjalan tenang sampai suatu ketika, kerajaan Sparta kedatangan tamu, yaitu Pangeran Troya, Paris. Kami menyambut Paris di istana Sparta dengan lalu suamiku pun menyelenggarakan pesta untuknya. Dan suamiku pun mengajakku ke pesta untuk menemui tamu dari kerajaan Troya. Dan akhirnya pesta penyambutan pun dilaksanakan. Aku datang memakai gaun yang indah sebagai Ratu Sparta. Aku datang beriringan dengan suamiku, Raja Menelaus. Saat kami sampai di tempat pesta, suamiku pun langsung mengenalkanku pada Pangeran Troya, Paris. Saat aku menatap Paris, entah kenapa ada perasaan aneh di dalam diriku. Seolah-olah aku akrab dengannya dan rasa keakraban begitu intim dan lekat. Seolah-olah ada perasaan magis yang mengikat hatiku dengannya. Dan entah kenapa dalam hatiku, aku selalu ingin bersamanya. Dimanapun, kapanpun, dan bahkan sampai kapanpun, aku seperti tidak ingin kehilangan dia. Aku selalu mengikutinya diam-diam hanya demi melihatnya bila ia berjalan-jalan di kerajaan Sparta. Akhirnya aku bertemu dengan gadis yang dijanjikan untukku oleh Dewi Aphrodite.
Aku melihatnya di pesta kerajaan, perasaanku saat melihatnya. Aku benar-benar jatuh cinta, dia seperti peri ilahi yang turun ke dunia, benar-benar sempurna. Saat itu aku benar-benar berterima kasih pada Dewi Aphrodite. Meskipun dia istri dari Raja Menelaus, aku benar-benar tidak takut. Aku selalu bertemu dia secara diam-diam dan bermesraan dengannya. Akhirnya, aku semakin dekat dengan Pangeran Troya, Paris. Dan semakin lama aku semakin tidak kuat menahan perasaan cintaku padanya. Kami selalu bermesraan saat suamiku tidak ada. Dan kami bermesraan di semua tempat di kerajaan, di taman kerajaan, di semua lingkungan kerajaan, bahkan di kamar pribadiku sendiri merekam semua jejak kemesraan kami. Dan semakin lama rasa cintaku terhadap Paris semakin dalam dan kuat. Aku benar-benar tidak bisa jauh darinya. Aku selalu ingin menemaninya kapanpun dan dimanapun. Dan pada malam itu terpikir sebuah rencana di otakku. Kejadian hasil dari rencana ini akan menjadi awal mula sejarah besar. Sejarah akan dikenang peradaban dunia selamanya. Dan perasaanku pun terhadap Helen semakin dalam. Dia adalah cahaya hidupku. Dia adalah belahan jiwaku, bahkan mutiara ilahi paling indah sekalipun tidak ada artinya dibandingkan dia di mataku. Dan aku sudah bersumpah akan membawanya pergi dan hidup bersama dengan dia selamanya. Akhirnya aku sudah memutuskan untuk membuat rencana bersama Helen untuk pergi dari kerajaan Sparta. Lalu aku menuju kamar Helen untuk melepas rindu dan bercinta dengannya. Setelah aku bercinta dengan Helen, aku mulai mendiskusikan rencanaku dengan Helen. Nanti Helen akan berpura-pura menjadi kekasihku yang datang dari Troya dan aku akan membawanya berjalan-jalan. Selanjutnya setelah prajurit Sparta lengah, aku akan membawa Helen langsung ke kerajaan Troya dengan kudaku. Pada akhirnya, kami pun melaksanakan rencana kami. Aku perlahan-lahan membawa Helen yang memakai kerudung dan berjalan menunduk untuk menyembunyikan wajahnya. Kami pun hampir berhasil dan kami berjalan menuju ujung istana Sparta. Tapi sayangnya, kecantikan ilahi Helen begitu mencolok dan akhirnya kami ketahuan. Dan kami pun diserang oleh para prajurit Sparta. Aku dituduh ingin menculik Ratu Helen dan akan dijatuhi hukuman mati. Aku dan Helen berlari menuju kudaku. Dengan keterampilan prajuritku, akhirnya aku berhasil mencapai kudaku dan membawa Helen. Aku memacu kudaku dengan kencang, tetapi para prajurit Sparta terus mengejarku. Aku memacu kudaku sampai ke tepi pantai. Dan pada saat tiba pantai, aku menemui prajurit Troya yang hubungi diam-diam untuk menjemputku di pantai. Kami pun berhasil menuju ke pantai dan berlayar ke lautan menuju kerajaan Troya. Aku melihat Helen memandangi lautan dan aku menghampiri dan memeluknya sambil berkata, "Kita berhasil." Dan akhirnya kamu sampai di kerajaan Troya. Lalu kami menempuh perjalanan ke istana Troya. Di istana ini aku disambut oleh Raja Troya dan permaisurinya, lalu aku berkata dalam hati, akhirnya aku menemukan hidup baruku. Dan waktu pun berlalu. Aku hidup bahagia dengan Paris, kami menikah dengan penuh kegembiraan. Rakyat Troya senang dan menerimaku. Raja dan permaisuri Troya juga menyayangiku seperti putrinya sendiri. Kehidupan di Troya benar-benar indah dan penuh cinta. Terasa dunia ini berpihak kepadaku sepenuhnya. Dan aku merasa hidupku lebih indah dari surga. Itu semua karena ada kekasih hatiku Paris. Dunia merekam semua kemesraan kami dimanapun. Kami berada di sudut Troya. Alam selalu menjadi saksi magis cinta kami. Kami pun saling membaca suara hati indah kami dalam bentuk puisi, dan ini puisi aku untuknya, judulnya Janji. Di bawah bintang aku berjalan di antara bunga dan debu, mencari sentuhanmu di hembusan angin senja. Dalam tiap desir hatiku ada namamu, bergetar tanpa suara. Aku bersumpah di bawah cahaya bintang ini, bahwa cintaku adalah badai dan pelabuhanmu. Dalam setiap langkahmu kau akan menemukan hatiku, menunggu keduanya bersama, dan dalam abadi, kita tidak hanya berjalan, kita bersatu, seperti angin dan lautan, seperti cahaya dan bayangan, selamanya. Kala malam membentang di atas Troya, akulah bayangmu yang tak pernah sirna. Dalam tiap hela napasku, kau adalah nyala yang tak pernah padam. Andai dunia ini runtuh esok pagi, aku tetap memilih mencarimu di reruntuhannya. Karena bagiku, tiada surga yang lebih indah selain matamu. Masa-masa aku dan Helen di Troya sangat indah, semua momen-momen kami terekam dengan hangat di kerajaan Troya. Hatiku sangat damai, tenang, dan dipenuhi oleh cinta. Seolah-olah, istana kerajaan
harta, dan kekuasaan tidak lebih berharga dari perasaan ini. Aku seolah-olah tidak peduli badai apa yang akan datang setelah ini. Sementara itu di kerajaan Sparta, Raja Menelaus murka mendengar aku membawa pergi Helen. Dia memutuskan untuk berperang dengan Troya. Selain itu dia mencari sekutu dengan meminta saudaranya, Raja Agamemnon untuk membantunya berperang. Sementara Raja Agamemnon meminta temannya Odysseus untuk meminta ksatria sangat kuat dan ditakuti di Yunani bernama Achilles. Sementara itu di kerajaan Troya setelah mereka mendengar berita penyerangan, juga bersiap untuk berperang. Dipimpin oleh kakakku Hektor, prajurit Troya siap berperang dengan gagah berani. Dengan restu hikmat dari ayahku sang Raja Troya, para prajurit maju bertempur di medan perang yang berdarah. Tak hanya itu, bahkan para dewa pun turut ikut campur. Athena yang memberi inspirasi, Ares yang mengamuk di medan perang, Apollo yang memanah di langit yang tinggi, serta Aphrodite yang melindungiku. Pertarungan betul-betul sengit dan berdarah. Aku adalah Achilles, ksatria terkuat Yunani, putra dari Raja Peleus dan Thetis. Aku memiliki kekuatan manusia setengah dewa karena ibuku adalah salah satu Nereid. Pada saat aku masih kecil, ibuku memasukkan diriku ke sungai Styx. Tapi rasa takutnya membuat ibuku terus memegang erat tumitku sehingga itu membuat tumitku menjadi satu-satunya bagian fana dari diriku. Sejak kecil aku telah dilatih oleh centaur Chiron. Chiron mengajarkanku banyak hal, seperti seni bela diri, seni pengobatan dan juga kebijaksanaan. Dalam perang Troya, aku salah satu poin penting dalam pasukan Yunani. Aku membantai pasukan dengan gagah berani. Lalu aku menantang ksatria terhebat Troya untuk berduel, namanya Hektor. Hal itu dikarenakan karena dia telah membunuh teman sejatiku, Patroclus. Akhirnya aku berhasil membunuh Hektor dan membalas dendam temanku. Tetapi adik Hektor yaitu Paris, mendapat bisikan dari Dewa Apollo tentang kelemahanku yang fana, yaitu di tumit. Dengan keterampilan memanah yang sangat baik, Paris berhasil menembakkan anak panah ke tumitku, lalu aku pun tewas dalam pertempuran. Tak terasa perang berlangsung sangat lama. Waktu sudah 10 tahun berlalu pengepungan Sparta atas Troya tapi tidak membuahkan hasil apapun untuk mereka. Tiba-tiba ada berita mengejutkan. Berita bahwa pasukan Sparta telah menyerah dan ingin berdamai dengan Troya. Mereka ingin mempersembahkan sebuah hadiah kuda kayu untuk kuil Athena di Troya sebagai simbol perdamaian perang. Dan di malam itu, hadiah kuda kayu itu pun datang. Raja kami menerimanya dengan senang hati dan menaruh di alun-alun kerajaan. Tetapi di malam hari ada suatu kejadian yang menakutkan yang akan menjadi kenangan dalam sejarah manusia. Di malam yang sunyi itu, aku lagi tertidur lelap. Tetapi pada saat tengah malam aku terbangun dan melihat ada cahaya terang beserta teriakan dari arah alun-alun. Tempat patung kuda kayu diletakkan. Aku dan Paris coba melihat apa yang terjadi. Ternyata ada kobaran api besar yang membakar istana kerajaan. Semua orang panik ketakutan. Dan tubuh patung kuda itu terbuka. Di dalamnya ada prajurit Yunani dalam jumlah yang sangat banyak keluar dan menyerang istana, membakar istana dan membunuh para bangsawan dan prajurit Troya. Kami berdua sangat ketakutan karena riwayat Troya sudah tamat. Dan saat itu kami juga mendengar kabar bahwa Raja dan Ratu Troya telah tewas terbunuh. Para prajurit Yunani itu juga membuka gerbang untuk prajurit Yunani lain bisa masuk, sehingga jumlah mereka semakin banyak. Lalu aku dan Paris pun memutuskan untuk melarikan diri. Selang berapa lama kami berlari, Paris tiba-tiba terjatuh dan aku melihat anak panah sudah bersarang di tubuhnya. Paris menyuruhku untuk pergi dan berlari dan jangan menyentuhnya karena panah ini beracun dan racun ini telah menyelimuti tubuhnya. Dia merasa racun ini sangat ganas, sehingga bisa menulari orang yang menyentuhnya. Aku tidak ingin meninggalkan Paris, tetapi Paris terus memaksaku meninggalkannya. Jadi aku pun menuruti keinginannya. Lama aku berjalan dan berlari. Selang berapa lama aku berjalan dan berlari, aku mendengar kabar bahwa Paris telah mati oleh panah beracun. Hatiku hancur dan aku tidak harus berbuat apa lagi. Aku hanya berjalan tanpa arah dan tujuan. Tetapi, setelah mendengar kabar kematian Paris, entah kenapa seperti ada perasaan aneh di hatiku. Aku seperti tidak merasakan kesedihan mendalam lagi. Seolah-olah perasaan cintaku yang lalu terhadap Paris itu hanya ilusi belaka. Aku pun masih terus berjalan sampai suatu ketika aku bertemu dengan sosok yang aku kenal. Sosok itu tampan seperti diukir oleh para dewa. Dia juga memiliki
sudah kehilangan segalanya, termasuk diriku sendiri. Dan jika kau ingin menghakimi, aku tak akan melawan. Tetapi jika kau masih menyisakan setetes cinta untukku, biarkan aku menebusnya, bukan dengan kata, tapi dengan hidupku yang tersisa. Lalu suamiku mengelus menatapku dengan penuh kasih. Dia menghampiriku sambil memelukku sambil berkata, dan aku berdiri di antara kehormatan dan cinta. Yang dulu dikhianati, tapi bahkan di amarahku yang terdalam, namamu tak pernah hilang dari hatiku. Saat suamiku mengelus berkata seperti itu hatiku sangat bahagia. Lalu aku pun pulang ke kerajaan Sparta dan menghabiskan sisa umurku dengannya. Begitulah akhir dari kisahku Helen dari Sparta. Akhirnya aku kembali pada cinta yang seharusnya. Cinta yang memberi ruang dan cinta yang terlahir dari ketulusan. Karena cinta sejati bukan datang dari magis atau keinginan para dewa. Ia datang dari ketulusan yang tumbuh secara perlahan. Dari luka yang dipahami. Dan dari pengorbanan yang tak terlihat. Dan cinta sejati tidak membakar dunia untuk memilikinya. Tapi justru bertahan dalam diam saat dunia mencoba memisahkannya. Dan untuk Paris, aku mencintainya. Atau setidaknya aku percaya begitu. Namun kini, saat dunia ini hancur karena langkahku, bukan cinta yang membawaku kepadanya, tapi hasrat, bayangan dan pesona yang dibisikkan para dewa. Dan mungkin itu bukan cinta sejati, melainkan kutukan manis yang